Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan surat Al-A'la atau Sabbihisma rabbikal a'la sampai ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir in nafa'atiz dzikra." Berilah peringatan dan peringatan itu bermanfaat, atau jika peringatan itu bermanfaat. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fadzakir ay bisyar'illahi wa ayatihi. Berilah peringatan dengan syariat Allah dan ayat-ayatnya. Ini adalah pelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi para da'i, para ustadz, bahwasanya tugas memberi ceramah, memberi nasihat, wejangan, petua itu harus sesuai dengan syariat Allah, harus berdasarkan dalil dari ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai da'i kepada jalan Allah tentunya hanya menyampaikan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Sebagaimana al-ulama, kata Rasul, warasatul anbiya. Innal ulama awarasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman walakin yuwarisul ilma. Sesungguhnya para ulama pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan harta dirham maupun dinar, namun mereka mewariskan ilmu. Ini yang wajib disampaikan kepada umat. Para ulama, para da'i, para ustadz, mereka harus menyampaikan apa yang diwariskan oleh para al-anbiya, ya, secara tersurat maupun secara tersirat.
bukan menyampaikan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya atau yang sesuai dengan akal pikiran logikanya, apalagi yang jelas-jelas bertentangan dengan ayat-ayat Allah ataupun hadis Rasul, atau bertentangan dengan ilmu yang diwariskan oleh para al-anbiya. Maka ini butuh al-ilmu. Dan ilmu seperti yang sudah sering kita sampaikan dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu agama Islam adalah firman Allah, sabda Rasul, dan ucapan para as-salafu as-saleh. Dan Allah ketika menjelaskan tentang pengikut nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri para pengikut Nabi, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basira ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Nabi Muhammad, hadhi sabili, inilah jalanku, aku menyeru ke jalan Allah, ala basira, di atas ilmu. Yaitu tadi ilmunya Nabi kita Muhammad SAW, ilmu yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus betul-betul ditanamkan dalam diri seseorang yang ingin menyampaikan, entah itu ceramah, khutbah, entah itu peringatan, atau itu wejangan, harus betul-betul ala ilmu. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qablal qali wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Yaitu tadi ilmu yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya tadi yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh asal ngomong tentang urusan agama Allah, tidak boleh asal ceramah, kecuali menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Rasulullah SAW, atau yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul dan qala as-sahabat. Fadzakir ay bi syar'illah, berilah peringatan, yaitu dengan syariat Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul SAW yang sahihah. Apalagi kita ingat ancaman bagi orang-orang yang berkata tentang Allah, tentang agama Allah tanpa dalil, tanpa ilmu. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapakah yang lebih dusta daripada orang-orang yang berkata tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu, tanpa dalil. Demikian pula Rasul mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Ini agama Allah harus berdasarkan wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Fadzakir ay bi syar'illah wa ayatihi. Kemudian kata Allah, inna fa'atiz zikra. Maknanya, ay madamatiz zikra makbulatan wal mau'izatu masmu'atan sawa'an hasala minaz zikra jami'ul maksudi au ba'duhu. Kata Syekh, inna fa'ati dzikra artinya berilah peringatan selama peringatan itu diterima atau didengarkan, baik itu tujuan tergapai 100% dari peringatan tersebut atau sebagiannya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Ini adalah tadi pelajaran bagi terutama para dai, para ustadz, para talibul ilmi, bahwasanya Allah mengatakan berilah peringatan. Ini merupakan perintah dari Allah. Para talibul ilmi yang betul-betul paham ilmu agama untuk menyampaikan peringatan, tentunya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Namun kata Allah, berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Ini kalau sebagian ulama tafsir memang ada perbedaan pendapat tentang masalah makna in nafa'ati dzikra, atau ada beberapa penafsiran. Kalau di sini makna in nafa'ati dzikra, kalau bahasa Arabnya in syartiyah, berilah peringatan, syaratnya kalau peringatan itu bermanfaat atau peringatan itu didengarkan atau tujuannya tergapai meskipun tidak 100%. Misalnya kita menyampaikan 3 nasihat, 3 wejangan, yang diterima cuma 1 misalnya, tidak ada masalah. Fadzakir, berilah peringatan. Kemudian kata Syekh, wa mafhumul ayat, dijelaskan lagi lebih lanjut, wa mafhumul ayat annahu illam tanfa'idz dzikra bi an kana tadhkir yazidu fis syarr aw yanqusu minal khair lam takun ma'muran biha bal manhiyan anha. Makna ayat ke-9 dari surat Al-A'la ini, bahwasanya jika peringatan tidak bermanfaat, bahkan peringatan itu menambah kejelekan atau mengurangi dari kebaikan, maka tidak diperintahkan untuk dilaksanakan peringatan tersebut, bahkan dilarang. Ini juga ada kaitan erat dengan kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, bahwasanya contoh nahi mungkar jika mendatangkan yang lebih mungkar lagi, maka tidak disyariatkan untuk dilaksanakan. Contoh di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kata para ulama, beliau pernah melewati gerombolan tentara kafir Tartar yang memang lagi memerangi kaum muslimin. Mereka ini waktu Syekhul Islam bersama para murid beliau melewati gerombolan tentara Tartar, mereka sedang mabuk-mabukan. Sebagian murid beliau mengatakan, wahai guru, kenapa engkau tidak melarang mereka dari mabuk-mabukan, minum-minuman keras? Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau mereka dilarang dari mabuk-mabukan, lalu mereka sadar, mereka akan membantai kaum muslimin. Maka lebih baik mereka mabuk daripada mereka membantai kaum muslim. Ini pertimbangan maslahat dengan mafsadah. Maka beliau pun tidak melaksanakan fadzakir, karena tadzkir, memperingatkan tentara kafir Tatar tersebut, itu tidak bermanfaat, bahkan bermadarat, terutama bagi kaum muslimin. Atau mungkin contoh yang lain, misalnya antum melewati gerombolan preman lagi mabuk-mabukan, dalam hati antum ingin untuk menasihati mereka, ingin untuk nahi mungkar, namun ghalabadhan, secara umum kalau antum larang mereka, bisa mungkin dilempar botolnya minuman keras tersebut, madaratnya mungkin lebih banyak dan seterusnya. Maka ketika ghalabadhan, perhitungan secara istilahnya globalnya akan mendatangkan madarat yang lebih banyak, maka lebih baik diam, tetap mengingkari dalam hati. Ini sekali lagi fikih nahi mungkar, dan ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Lalu kalau misalnya, sekali lagi, peringatan itu diperintahkan oleh Allah, nahi mungkar, dakwah, petuah, nasihat. Yang pertama, kalau memang bermanfaat, terutama bagi yang diperingatkan, entah bermanfaat dalam artian mengikuti 100% wejangan peringatan tersebut atau sebagiannya. Kemudian kategori yang kedua, kalau bermadarat, maka tidak ada
ya syariat untuk memberikan peringatan tersebut. Lalu bagaimana kalau kondisinya ketiga? Tidak ya didengarkan, tidak diikuti, namun juga tidak bermadarat. Ya, maka kata para ulama tetap fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, minimal manfaatnya kembali kepada yang menyampaikan. Ini yang pertama. Kepada yang menyampaikan tentunya dia mendapatkan pahala karena ini adalah bentuk melaksanakan firman Allah. Fadzakir. Ini bentuk mengamalkan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini bentuk melaksanakan firman Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Meskipun bagi yang diberikan peringatan tidak manfaat secara asal, namun manfaatnya kembali kepada yang memberikan peringatan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga kata Rasul, man da'a ilal huda kana lahu ajruhu. Barang siapa yang menyuruh kepada petunjuk, baginya pahala. Seandainya tidak ada yang mau mengikuti, nggak ada yang mau mendengarkan kebenaran yang disampaikan, tetap dia mendapatkan pahala. Maka tetap fadzakir. Kalau memang keadaannya seandainya tidak pun diterima, yang penting nggak bermadarat, itu syaratnya. Saya ulangi lagi, fadzakir ini ada 3 kategori. Yang pertama, tujuannya tercapai, terutama kepada yang diperingati, yang didakwai, entah 100% atau sebagiannya. Yang kedua, tidak disyariatkan kalau itu mendatangkan madarat yang lebih besar. Yang ketiga, kalau tidak didengarkan, tidak diikuti oleh yang diberikan kepadanya peringatan, maka sekali lagi tetap berikan peringatan, karena paling tidak manfaatnya untuk yang menyampaikan dia mendapatkan pahala di sisi Allah karena dia telah melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Dan ma'asal muslimin, bagi yang memberi peringatan, bagi yang memberikan nasihat, harus diyakini dalam hatinya, dia tugasnya hanya menyampaikan saja. Wa ma'alaina illal bala. Tidaklah kewajiban kita hanya menyampaikan. Diikuti atau tidak diikuti, ini bukan urusan kita. Ini di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Tidaklah hidayah di tangan kalian, namun hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita yang penuh dengan kekurangan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, namun Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Tugas kita menyampaikan, diterima atau tidak, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan kita dakwah bukan mencari pengikut yang banyak, follower yang banyak. Tugas kita ud'u ila sabili rabbika wal hikmah, sampaikan kepada manusia ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi, fadzakir bi syar'illah wa ayati, diterima atau tidak, ada yang mau ikut atau tidak, ini bukan tugas kita. Kegagalan, keberhasilan dalam dakwah, dalam memberi nasihat bukan masalah diikuti atau tidak, ukurannya adalah ittiba dan al-ikhlas. Ikhlas karena Allah dalam berdakwah, ittiba kepada sunnah Rasul dalam berdakwah, itu ukuran kesuksesan dalam berdakwah. Karena ukuran kegagalan bukan tidak adanya pengikut. Seandainya kegagalan itu diukur dari pengikut sedikit atau banyak, para anbiya dahulu ada, sebagian para anbiya nggak punya pengikut sama sekali, atau pengikutnya cuma 1 atau 2, bukan berarti mereka gagal. Namun sekali lagi tadi, hidayah di tangan Allah, hidayah taufik. Tugas para anbiya, para ulama, para dai, para ustadz, para penuntut ilmu agama hanya menyampaikan. Yang penting ikhlas, ittiba kepada ajaran Rasul SAW, menyampaikan apa yang disampaikan oleh para anbiya wa rasul, menyampaikan tadi ilmu yang merupakan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mafhumul ayat annahu illam tanfa'i dzikra
bi angkana tadhkir yazidu fi syarr au yanqus fil minal khair lam takun ma'muran biha bal manhiyan anha. Sekali lagi, makna ayat fadzakir inna fatih dzikra, jika peringatan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bermanfaat, yaitu dengan lebih menambah kejelekan atau mengurangi dari kebaikan, maka itu tidak diperintahkan, bahkan itu dilarang. Makanya juga para ulama melarang memberi peringatan atau nahi mungkar atau menasihati pemimpin kaum muslimin di hadapan umum, karena ulama sepakat pasti kerusakannya lebih besar. Ini sekali lagi juga fikih dalam amar ma'ruf nahi mungkar, memberi peringatan kepada pemimpin kaum muslimin, entah raja, khalifah, presiden, tidak sama dengan memberi peringatan kepada rakyat biasa. Karena memang Rasul telah membedakannya. Ad-dinun nasiha, kata Rasul, agama adalah nasihat. Ketika Rasul ditanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah? Rasul menyatakan lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Untuk Allah, Rasulnya, kitabnya, pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Kata ulama, Rasul membedakan nasihat, peringatan, amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpin dengan rakyat biasa. Yaitu diantaranya kata Rasul, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubrihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Ini kenapa demikian? Kata ulama, karena kerusakannya akan lebih besar, akan tertanam dalam hati rakyat kebencian, permusuhan kepada pemimpin, dan itu dikhawatirkan akan mendatangkan pemberontakan, pertumpahan darah seperti yang banyak terjadi sejak dahulu sampai di abad ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh, fadzikra yang qasimun nasu fiha qismain. Yang diberi peringatan itu terbagi menjadi dua ketika diberi peringatan. Muntafi'un wa ghairu muntafi'in. Ada yang mengambil manfaat dari peringatan itu, dan ada pula yang tidak mau mengambil manfaat, seperti yang akan Allah perinci setelah ayat ini. Namun seperti yang kita sampaikan tadi, yang dinasehati, yang diperingatkan, menerima atau mengikuti atau tidak, sekali lagi tetap fadzakir, sampaikan peringatan. Ya, karena bisa jadi sekarang dia tidak mau mengikuti, suatu saat dia akan sadar. Ya, karena berapa banyak manusia yang dia masih proses dulu, berpikir dulu. Ada suatu kisah kalau tidak salah, Syekh Taqiyuddin Al-Hilali, Syekh Taqiyuddin Al-Hilali, ulama Ahlussunnah dari Maghrib, dari Maroko. Pernah suatu saat beliau berdakwah di sebuah desa, sebuah kampung. Awalnya tidak diterima dakwah beliau sama sekali. Bahkan beliau diusir dari desa tersebut karena dakwah tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Beliau pun meninggalkan kampung tersebut, pindah ke tempat yang lain untuk berdakwah. Kemudian beberapa saat, berapa tahun setelah itu, beliau datang ke kampung itu lagi, ke desa itu lagi, dan beliau terkaget-kaget, ternyata penduduknya sudah di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Ketika diselidiki, ternyata ketika beliau berdakwah, dikala beliau diusir itu, ada sebetulnya sebagian orang yang menerima dakwah beliau, cuma masih takut. Terang-terangan kalau mengikuti, terang-terangan kalau menerima dakwah beliau, karena akan dimusuhi oleh orang kampungnya. Namun sedikit demi sedikit dia mulai mendakwakan apa yang didakwakan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hilali kepada kerabatnya, kepada keluarga, sedikit demi sedikit, sehingga menjadi
pengikut tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Makanya para ulama sebagian mengatakan tetap sampaikan. Sekarang nggak diterima, barangkali besok, barangkali lusa, barangkali seminggu depan dan seterusnya. Sekali lagi, wadzakir fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin. Minimal itu sebagai bentuk berlepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang dai tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf, wa id qalat ummatun minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikum aw mu'adzibahum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum. Sebagian dari orang-orang ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Kenapa kalian memberikan peringatan kepada sekelompok orang yang memang akan diazab oleh Allah? Apa kata para dai yang menasehati? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Paling tidak itu sebagai bentuk berlepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, syarat gugur kewajiban memberi peringatan kalau bermadarat, itu saja. Adapun diikuti atau nggak diikuti, sampaikan. Karena sekali lagi minimal sang dai, sang ustadz sudah dapat pahala. Diikut atau tidak itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberi peringatan ada dua golongan. Ada yang muntafi'un, orang yang mengambil faedah, yang bermanfaat peringatan tersebut. Fa'amal muntafi'un faqad dzakarahum. Ini yang Allah jelaskan dua golongan manusia setelah diberi peringatan. Yang pertama, sayadzakkaru may yakhsha. Orang-orang yang takut yaitu kepada Allah, mereka akan sadar, mereka akan mengambil manfaat dari peringatan tersebut, mengikuti peringatan tersebut. Sayadzakkaru may yakhsha ayakhshallah fa inna khasyatallah ta'ala wal ilma bimujazatihi alal a'mal tujibulil amri al-inkifafa amma yakrahuhullah wasa'ya fil khairat. Orang yang mengambil manfaat, di antaranya kata Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah puji orang-orang yang beriman karena mereka menerima peringatan yang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana juga kalau kita perhatikan, renungkan ayat Allah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang masyhur ketika Ramadan kemarin, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Allah menyebut yang awal surat Al-Baqarah petunjuk bagi yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah juga 185 Allah katakan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kenapa kok beda redaksinya? Kata para ulama, secara asal Al-Quran itu petunjuk bagi semua manusia, semuanya, bahkan untuk jin. Namun yang bisa mengambil manfaat yaitu yang menerima adalah al-muttaqin, yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana kata Syekh di sini, yang takut kepada Allah, yaitu yang bertakwa kepada Allah. Karena rasa takut kepada Allah dan ilmu tentang balasan Allah atas amal perbuatan itu menjadikan seorang hamba berhenti dari larangan Allah dan dia berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Ini golongan manusia yang pertama setelah diberi peringatan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa amma ghairul muntafi'in fadzakirhum biqaulihi wa yatajannabuhal ashqa. Adapun orang-orang yang tidak mau menerima peringatan yang hak, tidak mau menerima ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka peringatkanlah mereka dengan firman Allah, wa yatajannabuhal ashqa. Adapun orang-orang yang paling celaka, ini kalau dalam bahasa Arabnya ini namanya isim tafdil,
al-asqa yang paling celaka. Siapa orang yang paling celaka? Yang tidak mau menerima kebenaran peringatan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Wa yatajannabuhal asqa, orang yang paling celaka, yang binasa, menjauhi peringatan tersebut. Siapa? Orang-orang yang asqa, alladzi yaslan naral kubra, orang-orang yang masuk dan dia dibakar di dalam api yang paling besar. Naudzubillahi min dzalik. Wahyan narul muqada, yaitu api yang menyala-nyala, allati tattali'u alal afidah, yaitu api yang membakar sampai ke dalam dada atau hati manusia. Naudzubillahi minan nar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini adalah peringatan bagi kita semuanya. Jangan pernah sombong, yaitu menolak kebenaran. Rasul mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit dari kesombongan. Kata Rasul, al-kibr batarul haq. Sombong adalah menolak kebenaran. Sebagaimana sifat iblis, naudzubillah min dzalik, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya kata Allah, ya alladzi yaslan naral kubra, yaitu dimasukkan dan terbakar di dalam api neraka al-kubra. Kenapa disebut al-kubra? Karena lawan dari as-sughra, yaitu api di dunia. Api di dunia itu an-narus sughra, api yang paling kecil jika dibandingkan dengan api di akhirat, di neraka. Makanya dikatakan al-kubra, api yang paling besar. Rasul SAW mengatakan, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Naudzubillah min dzalik. Kata Rasul, apinya kalian di dunia itu hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam, alias perbandingannya 1:69. Itu ya dahsyatnya api neraka, 69 kali lipat dibandingkan api di dunia. Makanya Allah sebutkan dengan alladzi yaslan naral kubra, orang-orang yang masuk ke dalam neraka yang paling besar. Ini karena panas api di neraka 69 kali lipat dibandingkan api di dunia. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian orang tersebut tidak mati di dalamnya, wala yahya, dan tidak pula hidup. Maksudnya ayu azab azaban aliman min ghairi rahatin wala istiraha. Diadab dengan adab yang pedih tanpa ada istirahat sama sekali. Makanya dikatakan ya dia tidak hidup, maksudnya tidak hidup dengan kehidupan yang senang sama sekali. Hatta innahum yatamannawnal maut, sampai mereka pun menghendaki untuk dibinasakan hingga terbebas dari siksa tersebut. Fala yahsullahu, namun itu tidak mungkin berikan kepada mereka, sebagaimana firman Allah, la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Tidaklah mereka dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan azab mereka. Sampai kata para ulama, satu celupan dalam api neraka ini akan menjadikan manusia lupa tentang semua kenikmatan di dunia. Seandainya kenikmatan di dunia semua dikumpulkan, tidak akan menyamai setetes dari kenikmatan di akhirat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, dan semoga Allah menjauhkan kita dari api nerakanya. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang, karena masih panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.